Dimensi pemikiran Islam yang dimaksud di sini yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, sebelum kita membahas satu persatu apa itu iman, Islam, dan ihsan, ada sebuah hadis riwayat dari Bukhari Muslim tentang dialog Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril tentang trilogi ajaran Islam. Nah, ini hadisnya. Nabi Muhammad SAW keluar dan berada di sekitar sahabat. Nah, lalu seseorang datang menghadap beliau dan bertanya, "Hai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman?" Beliau menjawab, "Iman adalah engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, para utusannya, dan percaya pada hari kebangkitan." Lalu laki-laki itu kemudian bertanya lagi, "Apakah yang dimaksud dengan Islam?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak musyrik kepadanya. Engkau tegakkan sholat wajib dan engkau tunaikan zakat wajib, dan lalu engkau berpuasa di bulan Ramadan." Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Apakah yang dimaksud dengan ihsan Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ihsan adalah engkau sembah Tuhan seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka engkau berkeyakinan bahwa Dia, Tuhan, melihatmu." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Nah, dari hadis tersebut dapat kita pahami satu persatu antara Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama ada Islam. Apa itu Islam? Islam berasal dari sisi kebahasaan. Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Lalu diubah menjadi kata aslama yang berarti berserah diri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Islam dari sisi kebahasaan mengandung arti patuh, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, makna Islam ini tersirat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 dan Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Nah, Islam dari sisi istilah yaitu agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dan Islam ini tidak hanya mencakup satu aspek saja, tapi agama Islam ini adalah agama yang universal, yang mencakup beberapa aspek yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Lalu iman dari segi bahasa artinya pembenaran dalam hati, dan dari segi istilah iman yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dan selanjutnya adalah ihsan. Kata ihsan sendiri secara harfiah berarti berbuat baik. Nah, ihsan sangat erat sekali dengan akhlak yang mulia. Seseorang yang berihsan juga disebut dengan muhsin. Makna ihsan melebihi atau meliputi daripada iman, dan perilaku ihsan lebih khusus dari perilaku iman, maupun perilaku iman pun lebih khusus dari perilaku Islam. Dalam ketiga unsur itu, yaitu Islam, iman, dan ihsan, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa terdapat makna tingkatan atau kejenjangan. Nah, beliau mengatakan orang mulai dengan Islam, lalu berkembang dengan iman, dan memuncak dengan ihsan. Beliau juga mengatakan yang agak berbeda tentang trilogi itu. Yang pertama, orang-orang yang menerima warisan kitab suci dengan mempercayai
mempercayai dan berpegang teguh pada ajaran-ajarannya, namun ia masih melakukan perbuatan-perbuatan zalim, adalah orang yang baru berislam. Nah, suatu tingkatan permulaan dalam kebenaran. Lalu yang kedua, Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang menerima warisan kitab suci itu namun ia sudah terbebas dari perbuatan zalim, namun perbuatan kebajikannya ya sedang-sedang saja. Nah, orang ini disebut dengan tingkatan menengah. Lalu yang ketiga yaitu perjalanan mukmin atau orang yang telah terbebas dari perbuatan zalim. Perbuatan kebajikannya sudah meningkat sehingga ia menjadi pelomba atau sobik dalam perbuatan kebajikan. Nah, kata Ibnu Taimiyah, orang ini ia mencapai derajat ihsan dan orang ini juga mencapai masuk surga tanpa hisab. Begitu menurut Ibnu Taimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan membahas terkait aliran pemikiran Islam. Ada beberapa aliran. Yang pertama yaitu aliran-aliran kalam. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu berisi tentang alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Adapun aliran-aliran ilmu kalam, diantaranya yang pertama ada Khawarij, kemudian yang kedua ada Murji'ah, kemudian yang ketiga ada Qadariyah, kemudian yang keempat ada Jabariyah, kemudian yang kelima ada Mu'tazilah, kemudian yang keenam ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Khawarij. Kata ini berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Pada awalnya, Khawarij merupakan aliran atau fraksi politik. Kelompok ini terbentuk karena persoalan kepemimpinan umat. Tetapi mereka membentuk suatu ajaran yang kemudian menjadi ciri umat. Aliran mereka yaitu ajaran tentang pelaku dosa-dosa besar atau murtakib al-kabair. Menurut Khawarij, orang-orang yang terlibat dan menyetujui hasil tahkim telah melakukan dosa besar. Orang Islam yang melakukan dosa besar dalam pandangan mereka berarti telah kafir. Kafir setelah memeluk Islam berarti murtad, dan orang murtad halal dibunuh berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man baddala dinnah faqtuluh." Kemudian yang kedua kelompok Murji'ah, di mana yang dipelopori oleh Gilam al-Dimais berpendapat mereka bersifat netral dan tidak mau mengkafirkan para sahabat yang terlambat dan menyetujui tahkim. Dalam ajaran aliran ini, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak boleh dihukum kedudukannya dengan hukum dunia. Mereka tidak boleh ditentukan akan tinggal di neraka atau di surga. Kedudukan mereka ditentukan di akhirat. Dan bagi mereka, iman adalah pengetahuan tentang Allah secara mutlak. Sedangkan kufur adalah ketidaktahuan tentang Tuhan secara mutlak. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini menurut pengertian kelompok Murji'ah. Kemudian yang ketiga, Qadariyah, yaitu aliran yang memandang bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut pemahaman ini, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya.
Kemudian yang kelima ada aliran Jabariyah. Menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan perjalanan hidup dan mewujudkan perbuatannya. Mereka hidup dalam keterpaksaan, dalam huruf Jabar, karena aliran ini berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hubungan dengan manusia, Tuhan itu maha kuasa. Karena itu, Tuhanlah yang menentukan perjalanan hidup manusia dan yang mewujudkannya. Ajaran ini dipelopori oleh Al-Ja'ad bin Dirham. Kemudian yang kelima, ada kelompok Mu'tazilah. Secara etimologi berasal dari kata a'tazala yang berarti mengambil jarak atau memisahkan diri. Secara terminologi adalah aliran teologi Islam yang memberi porsi besar kepada akal atau rasio di dalam membahas persoalan-persoalan ketuhanan. Aliran mempunyai beberapa karya yang masih bisa ditemukan, antara lain yaitu kitab Syarahul Ushul Al-Khamsah, kitab Al-Majmu' fi Al-Muhit bi Al-Taklif, kitab Al-Mufil, dan lain-lain. Ini banyak sekali ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah terbentuk akibat dari adanya penentangan terhadap aliran Mu'tazilah oleh orang Mu'tazilah itu sendiri. Mereka adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Itulah beberapa aliran-aliran yang telah diketahui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Sunar. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu aliran-aliran fikih. Secara historis, hukum Islam telah menjadi dua aliran pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Dua aliran tersebut adalah Madrasat Al-Madinah dan Madrasat Al-Baghdad, atau Madrasat Al-Hadis dan Madrasat Al-Rai. Aliran Madinah terbentuk karena sebagian sahabat tinggal di Madinah. Aliran Baghdad atau Kufah juga terbentuk karena sebagian sahabat tinggal di kota tersebut. Atas jasa sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Madinah, terbentuklah fuqaha sab'ah yang juga mengajarkan dan mengembangkan gagasan guru-gurunya dari kalangan sahabat. Di antara fuqaha sab'ah adalah Sa'id bin Al-Musayyab. Salah satu murid Sa'id bin Musayyab adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan di antara murid Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah Imam Malik, pendiri aliran Maliki. Ajaran Imam Maliki yang terkenal adalah menjadikan ijma dan amal ulama Madinah sebagai hujjah. Dan di Baghdad terbentuk aliran Ra'yu. Di Kufah adalah Abdullah bin Mas'ud. Salah satu muridnya adalah Al-Aswad bin Yazid Al-Nakhai. Salah satu muridnya adalah Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, dan salah satu muridnya adalah Ibnu Hanifah yang mendirikan aliran Hanafi. Salah satu ciri fikih Abu Hanifah adalah sangat ketat dalam penerimaan hadis. Murid Imam Malik dan Muhammad Asy-Syaibani atau sahabat dan penerus gagasan Abu Hanifah adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri aliran hukum
yang dikenal dengan Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i. Imam ini sangat terkenal dalam pembahasan perubahan hukum Islam karena pendapatnya ia golongkan menjadi qaul qadim dan qaul jadid. Dengan demikian, kita telah mengenal sejumlah aliran hukum Islam yaitu Islam Madinah, Madrasah Kufah, aliran Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Aliran Zahiriyah dan juga aliran Zaririyah. Tidak dapat informasi yang lengkap mengenai aliran-aliran hukum Islam karena banyak aliran hukum yang muncul kemudian menghilang karena tidak ada pengembangannya. Yang selanjutnya adalah aliran-aliran tasawuf. Para penulis ajaran tasawuf termasuk Harun Nasution memperkirakan adanya unsur-unsur ajaran non-Islam yang mempengaruhi ajaran tasawuf. Unsur-unsur yang dianggap kebiasaan rahib Kristen yang menjauhi dunia dan kesenangan materi. Pada dasarnya, tasawuf merupakan ajaran tentang al-zuhd atau zuhud. Kemudian ia berkembang dan namanya diubah menjadi tasawuf dan pelakunya disebut sufi. Zahid yang pertama adalah Al-Hasan Al-Basir. Dia pernah berdebat dengan Wasil bin Atta dalam bidang teologi. Ia berpendapat bahwa orang mukmin tidak akan bahagia sebelum ia berjumpa dengan Tuhan. Zahid dari kalangan perempuan adalah Rabi'ah al-Adawiyah dari Basrah. Ia menyatakan bahwa ia tidak bisa membenci orang lain, bahkan tidak dapat mencintai Nabi Muhammad SAW karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kesimpulan. Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan dia adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan atau amal. Iman yaitu iman yang dimaksud oleh agama Islam ialah pengakuan kebenaran sesuatu dengan hati dan syara. Ialah itikad atau ketetapan keyakinan dengan hati dan ikrar atau pengakuan dengan lidah, maka dinyatakanlah bahwa barang siapa yang menyatakan pengakuan atau syahadat dan berbuat atau menurut pengakuan itu, ihsan berarti berbuat baik atau membaikan. Berbuat sebaik-baiknya bermakna berbuat sempurna. Di dalam Islam terdapat dalam pemikirannya yaitu aliran kalam terdiri dari beberapa aliran lagi, yakni Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Lalu ada pula aliran fikih dan aliran tasawuf, di mana aliran-aliran tersebut berbeda-beda dalam mengemukakan dalam hal pemikirannya tentang Islam itu sendiri. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.